Ya, oke. Mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Setelah kekalahan Kim Jae-hyun, mau tidak mau seluruh pengikutnya yang merupakan anggota Guild Mir menyerah begitu saja. Itu semua karena pimpinan tertinggi mereka telah tertangkap ataupun kalah. Di sisi lain, Kim Jae-hyun yang terluka parah bahkan tidak butuh waktu lama untuk bisa menyembuhkan dirinya. Berkat beberapa dokter hebat, hanya butuh beberapa jam saja untuk Kim Jae-hyun bisa menyembuhkan luka-luka yang sangat fatal. Padahal beberapa tulangnya telah hancur. Tubuhnya juga berlubang. Beberapa orang mungkin akan terkejut dengan kemampuan penyembuhan milik Kim Jae-hyun. Tapi Baek Hwa-young nampaknya tidak terlalu terkejut. Itu semua karena Kim Jae-hyun telah melalui kebangkitan ke-9. Baek Hwa-young juga memerintahkan bawahannya agar membawa Kim Jae-hyun ke ruang interogasi setelah dirinya terbangun. Karena pasti akan sulit dan menyebalkan jika harus menunggu Kim Jae-hyun pulih sepenuhnya. Tapi tentu saja ia harus dipakaikan jaket penahan mana agar tidak bisa menggunakan kemampuannya. Di lain sisi, Yeonju pun mulai bertanya kepada Kang Woo, sebenarnya apa yang telah kau lakukan? Dan Kang Woo pun menjawab dengan santai, aku telah memanipulasi ingatan milik Kim Yong-hon. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Yeonju terkejut. Ia pun menanggapinya, apa? Kau bahkan bisa memanipulasi ingatan seseorang? Dan Kang Woo kembali menanggapinya, ya ada banyak hal yang bisa aku lakukan. Pada titik ini entah kekaguman atau ketakutan yang harus dirasakan oleh Yeonju. Sosok di hadapannya tidak seperti manusia, rencananya sangat licik tapi juga efektif. Jika saja Kang Woo tidak memanipulasi ingatan milik Kim Yong-hon, mungkin akan sangat sulit untuk mengalahkan Kim Jae-hyun. Bahkan mereka tidak mengalami kerugian sedikit pun. Ya, tentu saja itu semua karena Kim Jae-hyun kehilangan kendali ataupun akal sehatnya. Jika mengingat bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh Kang Woo, bahkan hampir membuat Yeonju iba terhadap kondisi ayah dan anak tersebut. Akan tetapi, jika melihat dosa keduanya, yaitu Kim Yong-hon dan juga Kim Jae-hyun, tentu saja itu adalah karma yang sangat pantas. Tidak, bahkan itu bisa dibilang masih kurang. Dan sekali lagi, Yeonju pun bertanya, siapa kau sebenarnya? Dan Kang Woo pun menjawab, seperti yang kau tahu, aku hanyalah manusia. Tapi ia juga berkata, kau tidak perlu mengetahui tentangku lebih dalam lagi. Yang terpenting adalah aku akan membantumu untuk membalaskan dendam terhadap kultus iblis. Mendengar hal tersebut, Yeonju pun kembali termotivasi. Ia pun mulai mengingat salah satu anggotanya yang selalu saja mengikutinya. Tapi sosok tersebut harus mati di tangan kultus iblis. Oleh sebab itulah, Yeonju bahkan sudah tidak peduli lagi jika harus bersekutu dengan iblis. Yang penting ia harus membalaskan dendam anak buahnya. Setelah berbincang, Yeonju pun berkata, apakah kau akan ikut serta untuk menginterogasi Kim Jae-hyun? Dan Kang Woo pun menjawab, tentu saja, jika tidak apa gunanya semua rencana yang telah aku pikirkan. Dan dengan begitu mereka berdua pun mulai menyusul Baek Hwa-young yang sudah terlebih dahulu pergi ke ruang interogasi. Beberapa saat kemudian, akhirnya Kim Jae-hyun pun tiba. Ia dikawal ketat dan juga menggunakan jaket anti mana. Baek Hwa-young, Yeonju dan juga Kang Woo sudah menanti kehadirannya dan tanpa basa-basi, Baek Hwa-young pun langsung bertanya, apa yang akan dilakukan oleh sekte iblis dan apakah kau tahu juga terkait dengan ritual pemanggilan mereka?
Tapi walaupun Baek Hwayeon bertanya beberapa hal, Kim Jae-hyun hanya tetap terdiam. Tentu saja itu membuatnya jengkel. Hwayeon bahkan sampai meninju wajah Jae-hyun, tapi tetap ia tidak mau mengatakan apapun. Tapi Jae-hyun malah mulai memprovokasi semua orang. Apakah kau pikir aku akan buka mulut? Lagi pula, Hwarang merupakan anjing milik pemerintah. Dan apakah kau tahu ada berapa banyak anggota Kongres yang aku kenal? Yang artinya sebagai anjing pemerintah kalian tidak akan pernah menggigit tuannya. Mendengar perkataan tersebut, Yongju pun mulai naik pitam. Ia bahkan mulai menekan Jae-hyun menggunakan kekuatannya. Walaupun Jae-hyun nampak kesakitan, ia tetap tidak mau menjawab pertanyaannya. Tapi ia kembali berkata, pada akhirnya kalian akan kalah karena rencana yang telah ia buat sangatlah sempurna dan tidak mungkin gagal. Mendengar perkataan tersebut, Baek Hwayeon dan juga Yongju mulai bertambah kesal hingga akhirnya terdengar suara Kang Woo. Cepat ceritakan apa yang akan dilakukan oleh Sekte Iblis. Tapi Jae-hyun tetap berkata, apakah kau pikir aku akan berbicara? Dan Kang Woo pun kembali berkata, aku akan mengembalikannya. Akan ku kembalikan ingatan anakmu. Mendengar hal tersebut, Jae-hyun pun mulai mengingat momen-momen sebelumnya, yaitu saat anaknya sendiri tidak mengenal siapa dirinya. Tawaran tersebut sangatlah menggiurkan, akan tetapi kekesalannya terhadap Kang Woo kini bertambah besar. Ia pun berkata dengan penuh kebencian, dasar kau bajingan, lihat saja aku akan mengirimmu ke neraka. Tapi di dalam hati Kang Woo ia pun bergumam, dasar bodoh, aku baru saja keluar dari sana. Tapi pada akhirnya Jae-hyun pun tetap membuka mulutnya. Itu semua demi putra tercintanya. Ia pun mulai menjelaskan bagaimana pertemuan awalnya dengan anggota kultus iblis bertopeng merah. Kejadian tersebut tepatnya 8 bulan yang lalu. Ia datang menghampiri Jae-hyun dan berkata jika dirinya bisa memberikan persembahan manusia hidup, maka ia akan dijanjikan untuk dijadikan sebagai iblis. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat semua orang terkejut. Awalnya Kang Woo bertanya apakah dirinya mengenal sosok pria bertopeng merah tersebut, tapi sayangnya Jae-hyun juga tidak mengetahui identitas aslinya. Tapi ada satu hal yang pasti, kenapa Jae-hyun menerima tawaran tersebut? Karena iblis memiliki kehidupan yang abadi. Selama jantungnya tidak hancur dan kepalanya tidak dipenggal, ia tidak akan pernah menua. Itulah kenapa ia sangat tergiur dengan tawaran tersebut. Walaupun Jae-hyun merupakan konglomerat, akan tetapi karena ia terlahir sebagai manusia, pada akhirnya ia akan mati. Jadi itu adalah tawaran yang tidak akan pernah ia tolak. Tapi ada yang membuat Yongju penasaran bagaimana Jae-hyun tahu jika mereka memiliki hidup yang abadi. Dan Jae-hyun pun menjawab, ya, aku mengetahuinya karena mereka telah hidup lebih dari 1000 tahun. Mendengar hal tersebut tentunya membuat semua orang terkejut. Begitu juga dengan Kang Woo, ia pun bergumam, apa? Kultus iblis telah ada dari 1000 tahun yang lalu? Dengan berbagai macam pertanyaan di kepalanya, chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.